Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita semua. Tentunya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah dengan kekuatan ialah kita bisa sholat Jumat pada siang hari ini. Kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kelahi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya pada diri sendiri dan umumnya kita semua, marilah kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua sadar tentunya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hidup di dunia ini akan berlanjut kepada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Kita kapanpun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui itu semua, sering kita mendengar di dalam pengajian atau nasihat-nasihat guru-guru kita sebagai makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan diciptakan manusia itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia tentunya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jam dan waktunya tidak ada yang tahu. Tentunya kita itu meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita bawa dunia, harta, benda yang kita kumpulkan di dunia ini selain 3 perkara yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentunya hadis ini populer, yang sering kita dengar lewat pengajian atau lewat tausiah guru-guru kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin
manusia ketika dipanggil alias meninggalkan dunia ini tidak akan membawa apapun selain 3 perkara ini. Amal 3 perkara ini. In qata'a, putus amal-amalnya. Tentunya putus, tidak beramal lagi dan tidak mengerjakan amal ibadah lagi. Cuman hanya sisa 3 yang kita bawa dan menyertai kita di alam barzah. Yang pertama, shadaqatun jariyah, yang menyertai kita ketika kita di alam barzah, di alam kubur. Sedekah jariyah. Sedekah tentunya kalimatnya umum. Sedekah dengan siapapun ketika orang itu membutuhkan. Sedekah yang sering kita lakukan, apapun bentuknya, apapun caranya. Sedekah harta benda kita, sedekah pada fakir miskin, sedekah pada anak yatim, dan sedekah dan lain-lainnya. Jariyah, tentunya kita berjariyah. Sedekah jariyah, kita berwakaf atau menginfakkan sedikit harta kita untuk pembangunan masjid atau pembangunan sekolah, pembangunan pesantren atau pembangunan jalan yang tentunya pembangunan itu dinikmati, dimanfaatkan oleh halayak banyak. Itu sedekah jariyah. Inilah salah satu yang menyertai kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mobil kita yang mewah, harta kita yang menumpuk, rumah kita yang besar, istri kita yang cantik, tidak akan menyertai kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyertai kita yang pertama, sedekah jariyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya sesuai dengan ibadah kita yang dilakukan setiap waktu, ibadah makhdah kita, sholat kita tentunya harus dikerjakan dan dibarengi dengan sedekah jariyah. Karena kita diciptakan di muka bumi ini, ibadah ini tergolong ada ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Sedekah jariyah inilah yang dikatakan ibadah yang hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang kita akan bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, awaladin saleh, walad yang soleh, anak yang soleh. Ketika kita mempunyai zuriyah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita ketika kita di alam barzah, itulah yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi di zaman era sekarang ini, kita membentuk anak yang soleh tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat sulit di zaman sekarang ini. Bagaimana kita melihat di kota-kota besar sekarang ini, anak lebih cenderung bermain, lebih cenderung belajar ilmu-ilmu umum, tapi malas belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal anak yang soleh ini yang mendoakan kita, yang bisa membaca Al-Quran. Tentunya zuriyah kita yang bisa membaca Al-Quran. Dan ketika kita menghadap Allah, dan ketika kita dikubur, tidak ada lain, hanya anak yang soleh yang mendoakan kita. Karena ketika kita di alam barzah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berkata, orang di dalam kubur seperti orang tenggelam di lautan. Dia mengharap-harap doa dari orang yang hidup, dari duriah-duriahnya dan anak-anak keturunannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bentuk anak-anak soleh dengan cara mendidiknya dia. Kenalkan dia kepada Tuhannya, kenalkan dia kepada masjid, kenalkan kepada pesantren, kenalkan pada Al-Quran. Insya Allah kita mempunyai zuriyah yang mendoakan kita. Insya Allah anak-anak kita mendoakan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu yang manfaat.
ilmu yang manfaat. Ilmu dibagi dua, ada ilmu yang ma'rifat dan ada ilmu yang nakirah. Ilmu umum, ketika ilmu umum itu, ilmu perdagangan, ilmu pertukangan dan lain-lain, ketika itu manfaat pada orang lain kita ajarkan, itu akan menyertai kita di alam kubur. Tentunya khususnya di dalam ilmu agama. Dan ketika kita bisa baca Al-Quran, bisa baca Bismillah, diajarkan kepada anak kita, dan anak kita mengajarkan pada cucu kita, dan cucu kita mengajarkan seterusnya, itu ilmu yang manfaat, yang akan mendoakan kita dan akan menyertai kita di alam barzah. Ilmu yang manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tentunya itulah tiga perkara yang akan menyertai kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbaril karim sattar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina antahu anid dunubi wal azar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasulul mustafa al-mukhtar. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun, wa akhussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanatan min abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.